Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga usaha teman-teman sekalian semakin lancar dan menguntungkan. Pada hari ini kita bahas salah satu pertanyaan yang menarik nih. Tadi salah satu pertanyaan di kolom komentar. Gimana sih caranya misahin uang modal dan uang keuntungan? Wah, topik ini penting banget ya buat teman-teman sekalian. Buat kalian yang baru mulai bisnis, biar keuangan bisnis nggak nyampur aduk sama uang pribadi ya. Oke, jadi begini teman-teman sekalian. Misahin uang modal dan uang keuntungan sebenarnya tidak ribet ya. Cuman memang buat yang baru mulai, kadang-kadang kita suka bingung ya. Duh, ini duit modal masih cukup nggak ya? Kok duitnya kayak nyampur begitu ya? Dan tidak keteteran, saya akan sharing beberapa tips praktisnya ya. Tips yang pertama, paling dasar banget ya teman-teman sekalian, pisahin rekening. Jadi uang yang masuk dari penjualan langsung masuk ke rekening bisnis. Nah, dari sini kita bisa gampang bedain mana yang modal, mana yang keuntungan. Jangan disatuin sama rekening pribadi, biar gak gampang keceplosan buat dipakai beli jajan dan lain-lainnya. Atau kalau secara manual, teman-teman bisa menggunakan metode amplop. Setiap selesai penjualan, pisahkan antara modal dan keuntungan. Atau kalau tidak pakai amplop, sekalian bisa menggunakan box plastik yang biasa dipakai untuk kemasan jajan kurma setengah kiloan. Nah, di box ini teman-teman tulis keuntungan, dan di box yang lain ditulis modal atau sesuai kebutuhan. Jadi kalian butuh berapa box, bisa 2 box, 3 box. Nah, jadi urusan gaji dan operasional dan lain-lain ambil di keuntungan. Sedangkan urusan belanja barang ambil di box yang bertuliskan uang modal. Yang kedua, hitung modal awal dengan jelas. Kita harus jelas dulu modal awalnya berapa. Misalnya kalian mulai bisnis kecil-kecilan, jualan makan ringan, maka keluarin modal buat beli bahan baku, packaging dan lain-lain. Catat semuanya. Ini yang menjadi patokan kita untuk menentukan, oh modal saya sekian. Jadi kalau nanti dapat penjualan, kalian bisa langsung tahu berapa harus dikembalikan ke modal. Langkah ketiga, atur pembagian keuntungan. Setelah ada penjualan, kita bisa mulai atur pembagian keuntungan. Ini yang penting banget teman-teman sekalian. Dari total pemasukan, kalian bisa pisahin dulu uang modalnya, sisanya. Nah, ini yang disebut keuntungan. Saya sarankan minimal 30-40% keuntungan itu buat disimpan. Entah buat reinvest ke bisnis, buat pengembangan produk, atau nabung buat masa depan bisnis kamu. Nah, ini yang keempat ya. Gunakan aplikasi keuangan atau spreadsheet. Supaya lebih rapi, kalian bisa menggunakan aplikasi keuangan atau simpelnya pakai spreadsheet. Jadi, setiap transaksi tercatat dengan jelas. Berapa modal yang dipakai, berapa keuntungan yang dihasilkan. Dengan cara ini, kalian bisa langsung nge-track keuangan bisnis kalian dan tahu kapan modal udah balik dan kapan bisa nikmatin hasil keuntungan. Contoh simpelnya nih, misalnya kalian jualan baju. Modal awal buat beli stok baju adalah 1 juta. Terus dalam sebulan kalian dapat penjualan total 1.500.000. Nah, 1 juta itu buat modal, dan sisanya 500.000 itu baru keuntungan yang bisa kalian simpan atau pakai buat kebutuhan bisnis lainnya. Nah, gimana teman-teman sekalian? Yang penting disiplin dan konsisten. Dengan cara misahin uang modal dan uang keuntungan, keuangan bisnis kalian akan lebih sehat dan kalian juga bisa lebih bijak dalam menggunakan keuntungan. Ingat ya, modal untuk putaran bisnis, sedangkan keuntungan buat pengembangan. Jangan sampai kebolak-balik. Semoga tips kali ini bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.